Apa itu sanggah? Masa sanggah merupakan waktu atau kesempatan yang diberikan kepada para pelamar untuk melakukan sanggahan atau penolakan terhadap hasil seleksi CPNS. Adapun seleksi yang dimaksud yakni tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Jika pelamar merasa keberatan dengan pengumuman seleksi administrasi dan SKB yang telah diumumkan, maka boleh mengajukan sanggahan. Salah satunya, apabila ditemukan kesalahan verifikasi berkas yang dilakukan oleh instansi. Dengan melakukan pengajuan sanggah, instansi akan memeriksa kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan dengan dokumen yang diajukan. Proses ini akan berlangsung sampai dengan waktu penetapan keputusan sanggah. Syarat pengajuan sanggah. Masa sanggah pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2024 Kementerian Agama akan dilaksanakan secara serentak mulai 18 hingga 20 September 2024. Selanjutnya pengumuman masa sanggah akan dilaksanakan tanggal 27 September 2024. Masa sanggah CPNS 2024 ini diperuntukkan bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dalam hasil seleksinya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, sanggah hanya bisa dilakukan jika kesalahan dibuat oleh verifikator atau panitia CPNS di instansi masing-masing. Apabila kesalahan dibuat oleh pelamar, maka peserta CPNS 2024 tidak bisa melakukan sanggah. Setiap pelamar seleksi CPNS 2024 hanya punya satu kali kesempatan sanggah. Yuk kita simak cara mengajukan sanggah CPNS 2024 menurut informasi resmi yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara. Pengajuan sanggahan dalam seleksi CPNS tahun ini kembali dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara https://kas.bkn.go.id. Aturan masa sanggah CPNS 2024. Terdapat sejumlah aturan yang perlu dipenuhi pelamar untuk melakukan pengajuan sanggah usai seleksi administrasi dan SKB. Berikut ini rinciannya. Pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah kemudian ingin melakukan sanggah kembali, maka sistem akan menampilkan informasi, mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silakan refresh halaman resume Anda. Ketika mengajukan sanggahan, pelamar harus mengisi alasan sanggah dengan benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Misalnya untuk kasus ijazah yang diunggah tidak sesuai dengan ketetapan dari instansi yang dituju, maka dapat menulis kalimat sanggahan seperti berikut. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia verifikasi yang telah melaksanakan tugasnya. Dalam hasil seleksi administrasi, tertulis bahwa kualifikasi saya tidak sesuai untuk formasi, nama posisi. Berdasarkan informasi yang saya ketahui, formasi tersebut mensyaratkan kualifikasi pendidikan, sebutkan kualifikasinya, sehingga sesuai dengan ijazah saya. Mohon untuk diperiksa ulang. Terima kasih. Apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah pertama kali, maka pelamar bersedia menanggung konsekuensi yang ditimbulkan. Jika pelamar sudah menyadari letak kesalahan administrasi, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur sanggah, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Berikut langkah-langkah mengajukan sanggah CPNS 2024. 1. Pahami alasan sanggah yang sah. Sebelum mengajukan sanggah, pastikan bahwa alasan pengajuan sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanggah dapat diajukan jika terdapat kekeliruan administrasi atau penginputan data, kesalahan penilaian pada tahapan seleksi tertentu dan kekeliruan yang berkaitan dengan persyaratan atau dokumen.
2. Baca pengumuman hasil seleksi dengan teliti. Periksa kembali pengumuman hasil seleksi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Lihat detail penilaian dan bandingkan dengan data yang Anda miliki. Pastikan Anda memiliki dasar kuat untuk mengajukan sanggahan. 3. Kunjungi portal resmi CPNS 2024. Masuk ke portal resmi penerimaan CPNS melalui akun SKASN, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, di https://skasn.bkn.go.id/. Gunakan username dan password yang sudah Anda daftarkan sebelumnya. 4. Masuk ke menu sanggah. Setelah berhasil login, cari dan pilih menu Sanggah. Menu ini akan tersedia selama masa sanggah yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. 5. Jelaskan alasan sanggah secara jelas dan lengkap. Isi form sanggah dengan detail dan jelas. Sampaikan alasan sanggah Anda dengan merujuk pada bukti yang relevan, seperti dokumen pendaftaran atau hasil seleksi yang Anda peroleh. Pastikan data yang diunggah lengkap dan valid. 6. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan. Jika ada dokumen yang mendukung alasan sanggah Anda, pastikan untuk mengunggahnya. Contoh dokumen pendukung bisa berupa sertifikat, transkrip nilai, atau dokumen identitas. 7. Kirim sanggah dan simpan bukti pengajuan. Setelah form sanggah diisi dan dokumen diunggah, kirim pengajuan sanggah Anda. Simpan bukti pengajuan sanggah, seperti nomor registrasi atau screenshot sebagai referensi jika diperlukan di kemudian hari. 8. Pantau pengumuman sanggah. Setelah mengajukan sanggah, pantau hasil sanggah pada portal yang sama. Hasil sanggahan biasanya diumumkan beberapa hari setelah masa sanggah berakhir. Pastikan Anda selalu memantau informasi terbaru melalui website resmi. Terima kasih.